Jadi misalnya mau kita targetnya 100 gitu, kita dapat 70 aja udah bagus banget gitu. Jatuhnya nggak jauh. Ya jatuhnya nggak jauh. Kalaupun jatuh tuh masih oke gitu, masih sebuah... Nggak on the ground, zero. On the ground. Kenapa sih orang mimpi nggak bayar gitu ya? Orang bilang setiap orang harus berani bermimpi untuk sukses, tetapi saya selalu bilang hati-hati dengan mimpi kebesaran tetapi tidak punya alat untuk mencapai mimpi itu, akhirnya menjadi frustasi dan rasa gagal. Nah, mimpi besar seperti apakah yang Mas Helmy maksud dan sebesar apakah mereka itu harus bermimpi? Ya, mimpinya itu harus achievable ya. Achievable dalam arti yang bukan sesuatu yang nggak mungkin gitu. Tetapi itu it's like a mystery gitu. Ya kayak dulu saya dan Tanto cuma kepengen ngetop. Siapalah kita waktu itu. Saya cuma kepengen, saya saking waktu bapak saya miskin dan saya sering dina, saya cuma kepengen kaya tuh. Ya kaya tuh walaupun... Satu mau ngetop, satu mau kaya. Iya. Akhirnya ketemu juga tuh kita. Ya, jadi betapa kuatnya sebuah mimpi gitu. Karena kalau orang nggak punya mimpi itu seperti hidupnya nggak punya tujuan. Betul. Ya itu mimpi itulah yang membuat kita punya drive ya, punya kesabaran. Bangun pagi-pagi tahu. Bangun pagi-pagi. Ya kalau Anda mau sukses, mau mengejar orang, ya Anda harus punya effort yang lebih hebat, lebih keras dari siapapun. Itu yang saya lakukan. Waktu SD, SMP, SMA, bapak saya kan pedagang kaki lima. Nggak ada yang peduli saya, ada banyak yang menghina saya. I have to work hard. Dengan cara apa? Saya belajar habis-habisan. Karena di situ saya pikir itu yang tidak peluang gitu. Saya potong ya, pemirsa harus tahu Mas Helmy ini sekolah ke luar negeri dengan beasiswa. Artinya how smart he is gitu loh. Ya. Jadi kalau dibilang saya jenius, ya apakah gizi kita baik? Enggak lah, orang kita dulu makan telur dibagi 6 gitu. Mungkin orang Palembang banyak makan ikan kali ya. It comes from there. Tapi kan nggak didesain. Ya sorry to say lah, saya minum susu aja jarang banget waktu kecil gitu. Kan gifted kalau pinter saya bilang. Enggak juga sih, kalau tidak dilatih. Saya lebih merasakan ini mungkin you can believe it or not. Saya pikir ini lebih kepada keberkahan. Ya, karena saya didoakan oleh orang tua. Karena itu juga ada hubungan bahwa kecerdasan kami itu ada hubungan dengan doa orang tua. Karena kalau lihat waktu saya bicara tentang likasing, ya investasi yang berbakti, kalau kita berbakti kepada orang tua dan doanya itu berkah banget gitu, yang bisa kadang-kadang kita nggak kepikir kita bisa mencapai. So balik kepada mimpi, saya pikir bermimpilah, atau mimpi juga nggak bayar, dan mimpi itu tinggi aja sekalian. Jadi misalnya mau kita targetnya 100 gitu, kita dapat 70 aja udah bagus banget gitu. Jatuhnya nggak jauh. Ya jatuhnya nggak jauh. Kalaupun jatuh tuh masih oke gitu, masih sebuah... Nggak on the ground, zero. On the ground. Kenapa sih orang mimpi nggak bayar gitu ya? Jadi menurut saya sih bermimpilah setinggi mungkin ya. Dan karena itu akan menjadi drive. Ya saya barangkali saya di konten saya kemarin juga di Helmy Bicara, saya bicara itu membahas buku The Secret-nya Rhonda Byrne, bahwa mimpi kita, apa yang kita pikirkan itu adalah biasanya akan kejadian. The speak of faith. Ya. Law of attraction. Ya. Terus ketika dia mimpi, Mas Helmy ada kasih masukan nggak how to achieve? Ini harus imbang nih, mimpi sama alatnya. Oh iya, jangan mimpi doang. Ya, jangan mimpi doang gitu. Banyak sebabnya. Oh iya, jadi harus punya tanggung jawab untuk mencapai itu. Kayak dulu saya mimpi untuk keluar negeri. Saya berusaha supaya saya bisa keluar negeri, saya belajar bahasa Inggris, ya kan? Saya mencari beasiswa, saya mencari program-programnya, saya mencari informasi tentang sekolah. Jadi jangan mimpi doang. Jadi ternyata bukan orang kaya aja yang bisa sekolah ke luar negeri. semua Orang tidak mampu pun ternyata bisa ada ya, jalannya. Ada jalannya. Asal mau cari jalan itu. Start from your dream. And you did it. Alhamdulillah. Orang bilang mimpi harus besar dan tinggi. Mimpi itu seperti arah kemana kita mau pergi. Celakalah orang yang hidup tidak punya arah karena tujuannya tiap pagi bangun tidak tahu mesti ngapain. So, bermimpilah sebesar mungkin dan jangan lupa siapkan alat yang hebat, yang kuat untuk mencapai mimpi itu.